Kita akan masuk pada materi berikutnya, yaitu pengujian hipotesa. Ini adalah sesuatu yang baru buat saudara tentunya, hipotesa statistik ya. Pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hipotesa statistik. Hipotesa statistik adalah pernyataan atau dugaan mengenai ciri atau sifat dari satu atau lebih populasi. Yang dimaksud dengan ciri atau sifat dari satu atau lebih populasi itu adalah parameter ya. Parameter kemarin kita sudah berbicara, yang dimaksud dengan parameter itu bisa parameter rata-rata, bisa parameter varian, bisa parameter proporsi. Sehingga jelas pernyataan ya, pernyataan tentang suatu parameter, kalau sederhananya seperti itu. Sebagai catatan bahwa benar atau salahnya suatu hipotesa itu tidak pernah diketahui kecuali kita memeriksa seluruh populasi. Gambarannya begini, kalau misalnya saja kita akan mengetahui berapa persen mahasiswa Petra yang suka minum kopi misalnya, berapa persen mahasiswa yang suka minum kopi. Kemudian kita menduga bahwa yang suka minum kopi itu misalnya kita menduga bahwa yang suka minum kopi adalah lebih dari 60%. Yang suka minum kopi, dugaan kita adalah lebih dari 60%. Kalau kita berbicara persen, berarti parameter yang menjadi masalah apa? Parameter yang menjadi masalah adalah proporsi. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa hipotesa kita menduga bahwa proporsi atau mahasiswa Petra yang suka minum kopi adalah lebih dari 60%. Kita boleh menuliskan bahwa demikian, proporsi lebih dari 0,6. Proporsi lebih dari 0,6. Proporsi lebih dari 0,6. Itu adalah sebuah hipotesa. Kita bisa membuktikannya dengan benar atau ketepatan yang akurat kalau kita menanyakan kepada seluruh mahasiswa Petra. Misalnya ada 8.000 mahasiswa, kita tanya satu-satu. Tetapi yang jelas bahwa kita hampir tidak mungkin untuk mendapatkan data apakah mahasiswa Petra suka minum kopi atau tidak dari 8.000 mahasiswa. Sebagai jalan keluar, kita biasanya hanya mengambil sampel saja, misalnya adalah 500. Oleh karena itu, dari 500 itu kita akan mendapatkan berapa persen yang suka minum kopi. Nanti kita uji apakah hipotesa yang mengatakan bahwa proporsinya lebih dari 0,6 atau 60% itu benar atau salah. Ada dua macam hipotesa di dalam cara penulisannya, yaitu yang pertama adalah hipotesa nol. Hipotesa nol, yaitu hipotesa yang dirumuskan dengan harapan akan ditolak. Hipotesa yang dirumuskan dengan harapan akan ditolak. Kemudian hipotesa alternatif adalah hipotesis yang dirumuskan dengan harapan untuk diterima. Oleh karena itu, hipotesis nol dan hipotesis alternatif itu merupakan sesuatu yang komplementer atau
melengkapi, mengkomplitkan. Kalau kita berbicara hipotesa, karena kami atau kita tadi menduga bahwa hipotesa kita yang mahasiswa Petra yang suka minum kopi adalah 0,6, lebih dari 0,6, maka itu termasuk hipotesa 0 atau hipotesa alternatif. Kalau kita sudah menduga, maka harapannya adalah dugaan kita benar. Sesuatu hal yang konyol kalau kita menduga tapi kita mengharapkan bahwa dugaan kita salah. Oleh karena itu, proporsi lebih besar dari 0,6 seperti ini akan masuk pada hipotesa alternatif. Akan masuk pada hipotesa alternatif. Cara penulisannya, hipotesa alternatif adalah H1, biasanya dituliskan sebagai H1. Sedangkan hipotesa 0 dituliskan H0 seperti itu saja. Mari kita lihat bahwa jadi penulisan kita akan seperti ini. Maaf, saya pertebal dulu. Penulisan hipotesa secara komplit kita adalah seperti ini. H0 proporsi lebih kecil sama dengan 0,6. H1 proporsi lebih besar 0,6. Hipotesa itu juga boleh dituliskan H0,2 proporsi sama dengan 0,6, H1,2 proporsi lebih besar 0,1. Karena apa? Karena nanti di dalam pelaksanaannya kita fokus pada H1 saja. H0-nya mengikuti. H0 boleh selalu dituliskan sama dengan, tetapi boleh juga dituliskan komplement atau pelengkap atau negasi dari H1-nya. Saya ulangi sekali lagi bahwa penulisan hipotesa semacam ini, di mana H0 proporsi lebih kecil sama dengan 0,6, H1 proporsi lebih besar 0,6, itu boleh juga dituliskan H0 proporsi sama dengan 0,6, H1 proporsi lebih besar 0,6. Karena apa? Karena yang kita fokuskan adalah H1-nya saja. Dengan kata lain, H0 boleh selalu dituliskan sama dengan, sedangkan H0 juga bisa dituliskan lawan daripada H1. Lawan dari H1. Sekarang kita akan melihat arah dari hipotesa. Kalau kita melihat arah dari hipotesa, itu ada dua, yaitu uji satu arah atau uji dua arah. Uji satu arah atau uji dua arah. Kalau uji satu arah itu yang kita lihat adalah H1-nya, yaitu lebih besar atau lebih kecil. Itu satu arah. Sekali lagi, kalau H1-nya lebih besar atau H1-nya lebih kecil, itu satu arah. Sedangkan dua arah, itu yang kita lihat adalah H1-nya itu tidak sama dengan. Hipotesa satunya adalah tidak sama dengan seperti ini. Kalau kita tulis, gambarkan seperti ini. Nah, sekarang kita sudah jelas mengenai pengujian hipotesa, baik cara penulisannya maupun arahnya. Arahnya yaitu arah satu arah atau dua arah.
Nanti kita akan melihat bagaimana cara mengujinya. Perlu diketahui bahwa di dalam pengujian hipotesa itu sifatnya adalah probabilistik. Baik kita nanti membenarkan H1 atau tidak membenarkan H1, itu sifatnya adalah probabilistik dan dapat kita kendalikan.